Dari setelah beres ya adalah biasalah kan band udah pasang surut. Pas surutnya itu beberapa personil kayaknya mengundurkan diri gitu. Nah, itu yang Kang dia tahu ada energi naon tadi album ketiga. Di album 3 musik Yovie Nuno agak lebih ringan sedikit. 2019 Mas Yovie mundur. Eta mundur, maksudnya mundur kumaha? Jadi mundur sebagai member. Sempat job online konser online jalan. Akhirnya keluarlah peraturan publisher, kendor lagi tuh konser online. Sebuah band perform di online tuh kalau di channel YouTube-nya stay, nah itu publisher ngejar. Karena Dikta kesibukannya main film dan dia ada beberapa kontrak film panjang ke depan, akhirnya dia udah nggak bisa main Dikta. Ya intinya kan sebagai musisi seniman bekerja untuk menawarkan sebuah konsep gitu ya. Kita sesama musisi juga bukan saingan gitu kan. Sebenarnya Yovie Nuno mah ganti vokalis hampir udah berapa kali ya? Udah ke-6 kayaknya sekarang. Albumnya berapa? Albumnya 6. Berarti album 5. Enggak, dari album 2 dulu tuh ada Gel, Dudi. Ya. Di album 2 beres, Gel keluar. Oke, entar dulu. Nyambungin yang tadi. Di album kedua itu Mas Yovie menginginkan bahwa Yovie Nuno itu adalah sebuah band. Ya. Yang artinya vokalisnya eta weh. Iya. Untuk 10 lagu di album 2. Album 2 betul. Gitu. Karena main drum, bass juga sama. Tahu nggak Kang Diat kenapa kok Mas Yovie itu yang jadi band lah? Karena kan bandnya mah aya kahitna misalnya gitu. Tapi apakah bukannya ini Yovie Nuno ini adalah ajang untuk bisa siapapun vokalisnya bisa bermain di atas nama Yovie Nuno itu gitu. Nah, apa pertimbangannya yang Kang dia tahu? Pertimbangannya pas di album pertama yang lagu Indah Ku Ingat Dirimu Tuh naik, oh ternyata bisa jualan. Nah, akhirnya dibikinlah sebuah band itu aja sebenarnya. Oh gitu. Yang Dirimu itu kan album pertama. Album pertama. Dudi sendiri yang nyanyi waktu itu. Oke. Dudi Oris. Berarti bukan karena melihat siapa penyanyinya. Enggak, karena ini laku ternyata naik lagu ini udah. Coba dibikin format band dari Sony Musiknya gitu. Oh, oke. Makanya Dudi lah yang di album 2 sebagai vokalis utama, tapi masuklah Gel, jadi ada 2 vokalis itu. Di album 2. Ya. Gel pun jadi member pada saat itu. Semua member. Saya member. Di album pertama mah belum member waktu itu. Waktu itu tuh masih supporting band lah disebutnya. Nah, di album 2 tuh Yovie Nuno adalah satu kesatuan band. Pemain gitar Kang dia. Ya, main bass Ersta ada. Dudi, Gel sama Rere yang main drum. Di album 2. Ya, Mas Yovie main piano. Nah, itu 1 tahun tuh berarti. Maksudnya 1 tahun untuk promosi, main kesana kemari gitu. Sebenarnya mah seterusnya itu tuh. Jadi maksudnya ya udah di album 2 itu tuh udah jadi format band seperti layaknya band biasa aja gitu. Terus ada ini nggak? Maksudnya Mas Yovie mentarget nggak nanti dibikin album ketiganya misalnya di bulan ini ya gitu? Nggak, berjalan. Biasanya Yovie Nuno rilis jalan, ngelihat pasar. Nah, di album 2 jalan dari setelah beres ya adalah biasalah kan band udah pasang surut. Pas surutnya itu beberapa personil kayaknya mengundurkan diri gitu. Di album kedua masih. Setelah album kedua tuh Gel keluar, Ersta keluar, Rere keluar. Jadi tinggal saya sama Mas Yovie dan Dudi bertiga. Udah vakum tuh 3 tahun. Di 2007 Mas Yovie ke Bandung, penasaran lah bikin sekali lagi aja. Terus tapi waktu vakum itu Kang Diat mah tetap di Project Pop kan? Tetap. Dudi mah udah pulang Surabaya, udah kan orang Surabaya Dudi. Udah pulang, kayaknya sih udah mau keluar juga di album setelah itu tuh. Ya karena udah nggak ada kegiatan. Karena 2007 Mas Yovie ke Bandung. Ngajakin, penasaran saya sekali lagi aja. Nah, saya tuh nggak ada personil Mas. Ya kita nyari penyanyi 1 aja lah. Akhirnya dapatlah Dikta. Kita jalan berempat tuh akhirnya sebagai member Yovie Nuno berempat jalan rekaman dan ternyata rezekinya emang di album 3. Jadi bass drum lah kemang kewe. Nah, bass drumnya akhirnya Mas Yovie berpikir bahwa
drum bass siapa aja supaya rasa lagu di tiap lagu itu berbeda gitu. Oh, jadi tidak mengharuskan mengajak dan menjadikan member tidak ya? Oke. Jadi buat rekaman ada Ronald, ada Echa, Ya. ada Gary Hub gitu. Ternyata di album ketiga yang lagu Janji Suci, Menjaga Hati, Sempat Memiliki, Dia Milikku di situ semua gitu. Udah 8 lagu kalau nggak salah yang naik jadi klip gitu. Itu yang Kang dia tahu ada energi naon tadi album ketiga. Mungkin ya nggak tahu ya sebenarnya Pak. Tapi di album 3 musik Yovie Nuno agak lebih ringan sedikit. Lebih gampang diterima. Betul. Nah, itu ada yang 3 jurus, ada maksudnya Betul. ada yang 3 chord kayak Ya. Janji Suci gitu kan udah Ya. 5-1 3 chord. Listening. Ya. Ornamen-ornamennya aja dibikin supaya beda gitu. Ya di 2007 mungkin ada ya seorang ya balik lagi gini lah, tukang cukur oke tuh bisa nyukuran serangan gitu ya. Mungkin si Mas Yovie juga pas pulang ke Bandung teh bukan Yovie yang gitulah mungkin ya. Yuk orang nyiin lagu aja berkarya itu yang tadi gitu ya. Jadi tidak perlu memperlihatkan skill dan lain-lain. Ketiga jurus bus berhasil. Akhirnya di situ ya pencapaian tertinggi lah buat Yovie Nuno gitu di situ. Dapat. Berarti masih tetap stigmanya plus 62 itu yang ringan yang lucu ya. Masih tetap di situ lah ya. Benar. Karena belum ada anu rame itu anu hese gitu. Iya ya. Masih Indonesia masih ya itulah. Masih sampai saat ini masih seperti itu. Jadi bikin lagunya yang ringan-ringan. Nah, ini juga yang proyekan ini juga sebetulnya itu udah ada drumnya Kang Dia. Oh. Tapi itu sama saya mau diringanin. Gitu. Itu rencananya. Bass nage kan gitu tah. Mr. Big. Jadi urang oge arek deng gitu gitu Yang penting mah kan kita maksudnya kan niatnya begitu gitu. Ya. Bukan untuk mempertontonkan apapun. Ini mah hanya untuk berkarya gitu niat seperti itu. Mungkin kayak seperti iya laguna tilu peropat lah. Standar sih sebetulnya lagu-lagu Hendra juga aku masih gitu. Apa-apa. Cuman ada pabelit gitu. Nah, akhirnya tau dipabelitkan. Tapi nggak apa-apa juga, mungkin zaman sekarang bisa diterima yang gitu-gitu. Mungkin 15 tahun ke belakang mah agak berat lah denger gitu. Ya dipabelitkan sabar lah. Sabar ada nenet. Nah, kan gitu unggul. Di era sekarang sebenarnya udah lebih bebas sih gitu. Udah banyak komunitas-komunitas. Ya contoh lah kayak Bara Suara, kalau ngelihat Bara Suara yang musiknya berat lah. Betul. Tapi dia punya fanbase yang kuat. Banyak gitu, jadi udah nggak khawatir kita sekarang mau bikin apapun gitu, menawarkan apapun jangan khawatir. Nah, yang penting engine-nya kuat. Yang penting tuh nggak bodoh diri mana serangan, gitu. Harus jujur teh, cina gitu kan berapa kali saya ngomong berkarya itu harus jujur, entong orang jadi ngerah jadi rocker, gitu kan. Namun hati apa orang ngapop lah. Nah, yang gitu. penting dari hati lah itu. Betul lah gitu. Nah, terus dari eta teh si Dudy Gale. Atau yang mana? Dari Dudy sama Gale. Dudy Gale keluar, Dudy terus di album 3 yang ada album 3 tuh yang apa yang Janji Suci Ya, Hati itu jadi itu rame. berempat. Tak eta lupa main ya. Main Banyak nggak di album 3 setelah album 3? banyak banget. Yang kurang istirahat waktu itu. Yang kurang istirahat. Sibuk. Pembagian jeung album keopatna Karena Yovie Nuno mah udah aja beresin dulu, kira-kira udah mulai agak ini kosong baru ngerjain album. Oh, itu berapa lama tah? 3 tahun. Jadi ke album berikutnya hampir 3 tahun semua. Oh, dari album ini ke sini tuh hampir 3 tahun, 3 tahun. Oh, gitu berarti Yovie Nuno itu dari tahun 2001 rilis pertama. 2001, 2004, 2007, 2010, 2015 udah terakhir 2015 kesininya single Sampai 2015 terakhir. terakhir album itu. Kesininya single. Tapi single juga cuma satu kan, nggak single satu. Single. Nggak single di Ya, 2019. yang terakhir itu kan singlenya Ada Demi Hati 2015. kalau yang album yang 2015 2014 tuh album. Ada si Mas Yovie itu ikutan dia main band di Yovie and Nuno itu sampai album berapa? Sampai, 3 ya? Enggak, sampai tahun 2018.
2019 Mas Yofi mundur. Masuk Adi. Heeh. Eta mundur, maksudnya mundur kumaha? Mundur, jadi mundur sebagai member. Jadi sebagai produser dia, tapi tetap founder lah yang punya. Iya, tapi tetap punya dia kan Dia, gitu. iya. Cuman dia udah nggak main. Main dan nggak rekaman dan nggak difoto. 2019. Nah, kenapa Bet Adi yang diambil? Nah, waktu itu tuh di pemikiran saya nih, Mas. Di 2018 tuh Yofi Nuno banyak ada beberapa tawaran main gitu. Heeh. Tapi karena Mas Yofinya super sibuk banget gitu. Heeh. Akhirnya saya menawarkan ke Mas Yofi, Mas Yofi mah mendingan Udah weh. duduk manis aja lah gitu. Mau Ah. di Kahitna atau mau di Yofi Nuno Ah. gitu kan. Nah, kalau Mas Yofi nggak bisa di Yofi Nuno, saya mau nyari pengganti lah gitu kan. Yang bisa main gitar juga, terutama pas kalau Mas Yofi masuk, ya Adi mungkin main gitar akustik aja gitu. Oh. Itu sebenarnya mah pas Mas Yofi pas berjalan ketemu dan ngelihat Adi main, Ya. Mas Yofi ada ketertarikan, ya udahlah, saya mundur aja mendingan lanjut aja gitu. Oh, karena udah percaya lah ya mungkin ke Ya. Adi. Nah, kawan kreasi, kalau misalnya kawan kreasi pengen tahu Adi itu siapa? Adi Julian. Adi Julian itu dulunya dia penggantinya Pupun di Kapten. Kita rocker main gitar. Iya, pemain gitar rock. Jadi main gitarnya pun bisa ngegantiin Pupun loh. Pupun tuh luar biasa Pupun. Pupun tuh udah luar biasa. Nah sekarang anak-anak Kapten tuh mencari gitaris anu minimal sarua jeung Pupun itu tidak gampang gitu. Dapatlah Adi. Nah saya waktu itu kenal sama Adi itu kan waktu di Kapten kan. Iya. Nah pas kemarin ngelihat ada poster Yofi Nuno juga wow gitu ya. Tapi kenapa kok di belakang keyboard gitu. Gitu, dan ternyata memang selidik demi selidik dia ngajar juga kan, ngajar ya. piano Ngajar ya. piano di salah satu sekolah musik. Ya, dan itu tuh referensinya Kang Diat untuk ke Mas Yofi untuk udah pakai dia. Iya. Karena dia adalah bisa main keyboard, Bisa tapi main dia gitar. main gitar juga. Suatu saat Mas Yofi ikut di Iya, di Nuno dia bisa Oke. main gitar. Tapi akhirnya Mas Yofi nggak tahu tiba-tiba punya pikiran, yaudah saya mendingan mundurin diri, jalanin aja. Akhirnya jalan udah. Sampai sekarang alhamdulillah lah masih ada. Ya berarti pemegang apa namanya warisan teh Kang Diat ya. Tinggal sendiri saya sekarang. Ya. Sendiri. Jadi Karena memang bapaknya anak-anak lah udah. Ya sayang gitu ya dengan karya-karya Iya, yang udah ya. Lagu tuh aset gitu ya. Betul. Itu yang susah banget emang. Wah, susah, nggak ada ilmunya untuk supaya lagu hits tuh. Nggak ada ilmunya itu. Tapi Kang Diat sampai kemarin terakhir misalnya Yofi Nuno main, itu masih ngebawain lagu-lagu yang dulu. Masih. Malahan lagu yang tahun 2001 aja kemarin sempat main di acara anak SMP SMA pada nyanyiin, aneh juga gitu kan. Mungkin karena ya biasanya gini, umpamanya sebuah band hitsnya di album ketiga meledak, pasti si fans tuh bakal balik tuh denger yang lama. Betul. Mereka cari tahu itu mungkin dari situ. Jadi hafal Jadi semua apa ya. setiap generasi itu jadi hafal. Tapi Iya, sekarang iya. mendapatkan kan gampang dari YouTube, dari platform digital gitu. Nah, waktu Mas Yofi mundur, vokalisnya siapa waktu itu? Vokalis Dudi. enggak, Dudi tuh kayak gini. Dudi setelah balik lagi ke Dudi Gel di album 2, Dudi Gel keluar, Dudi tinggal sendiri, akhirnya Dikta lah masuk. Ya. Dikta dua album Dikta tuh. Yang terlama lah. Album 4 dan 5. Album 3 4. Oh ya, 3 dan 4. 3 dan 4. Ya. Dudi Dikta. Nah, di situ kalau pencapaian tertinggi Yofi Nuno di situ lah, di 2 album itu lah. Di 3 4 itu. Nah, kalau dari sejarah perjalanan. Ya, ya. Nah, Jadi tiap album tuh dari ini menjaga hati, dari album berikut ada manusia biasa. Itu udahlah. Susah istirahat lah kasarnya. Gue sibuk pisan we. Mainnya bisa 23 kali sebulan. Padahal 23 kali, 26 kali teh lamun geus libur saminggu sakali. Seminggu sekali tuh. Nya 26, iya 20 tilu ya. Di rumah tuh sempet kayak di bandara lah dulu. Transit doang. Pindah transit. Bagi pas waktu saya di 2008 tuh masih bantuin Project Pop. Udah mikir, aduh ini gimana ya Project Pop. Beres Yofi Nuno main, tiba-tiba Project Pop kemana? Standby di bandara, berangkat sama Project Pop. Lama-lama, aduh, kieu-kieu teh. Gempor oge gitu ya. Gempor oge lama-lama, ya udah kasihlah Adit gitu. Ada Adit main gitar kata kita. Iya. Kasihlah Adit, Dit, gantiin saya di Project Pop. Doain saya sukses, kalau enggak saya balik lagi kata saya. Tapi Adit masih sekarang? Masih Enggak? sampai sekarang. Masih.
Cuman project popnya agak jarang kalinya tuh pandemi di balik dirinya. Mungkin, tapi masih lah cara yang private banyak kok. Nah, dari keluarnya 2004 tuh. Ya, Gale keluar. Album 4 ya. Album 4 Gale keluar. Gale keluar tuh di album 2. Nah. Album 3, 4. Dikta Dudi itu di 34 ya, jalan tuh. Ya. Di album keempat Dudi keluar. Album keempat Dudi keluar. Dikta sendiri. Di album kelima. Di album kelima ada Windura. Dikta sama Windura ya. Di album kelima. Oke. Itu berapa lama tuh? Dudi keluar 2012. Album. Itu si Mas Yofi itu dari Mas Yofi semua itu penyanyi-penyanyinya? Enggak, yang Windura mah sempat open audisi. Ada kerjasama sama Gen FM waktu itu. Gen FM sama Ardan. Nah, Windura dapat di Bandung tuh, di Ardan. Oh, orang Bandung memang. Orang Bandung jadinya dapatnya. Soal kumpul-kumpul dari email semua, ngecek tes penyanyi semua. Udah tiap audisi ada 80 orang gitu, saya ngegitarin nyari penyanyi 80 orang nih. Akhirnya dapatlah Windura di situ. Untuk project di album ke 5. Produksilah album kelima. Album 5 kerjasama sama brand ya ayam-ayaman deh. Udah itu. Jadi kejual ya. Itu ya album 5 tuh. Berarti udah nggak sama label tuh ya? Masih Sony. Sony kemarin sempat kerja sama ya, brand itu. Nah, dari situ ke perjalanan, Mas Yofi keluar, masuk Adi. Masih vokalis masih vokalis masih Dikta sama Windura. Mas Yofi keluar jalan setahun pandemi gitu. Iya, setelah masuk Adi itu setahun jalan Adi itu. Berarti tetap musiknya cuma kalian berdua nih. Ada bass jeung drum nama ada di Kumangke. Iya. Nah, keburu pandemi di tahun 2020. Kalian ngapain pas saat itu? Si Yofi Nuno itu nganggur, asli bener-bener asli nganggur. Tapi ada beberapa tawaran online itu. Nggak, maksudnya kegiatan di studio itu juga nggak ada, udah tutup buku aja. Dari situ Windura keluar tuh tengah-tengah pandemi karena mungkin suatu hal keluarga apa gitu. Udah mundur Windura, ya kita juga nggak ada kegiatan, nggak bisa nahan juga. Mau ngapain gitu kan, nggak tahu pandemi beresnya kapan gitu. Dipikir mah 3 bulan gitu, ternyata 6 bulan, 2 tahun. 2 tahun. Kayaknya baru kemarin saya ngeliat ada berita katanya nunggu dari WHO ya untuk mengumumkan bahwa COVID beres gitu. COVID berakhir. Gila. 2 tahun. Ya paling sempat job online konser online jalan. Akhirnya keluarlah peraturan publisher. Nah, di situ yang mulai jadi kendor lagi tuh konser online. Karena tiap sebuah band perform di online tuh kalau di channel YouTube-nya stay, nah itu publisher ngejar. Ya. Per lagunya lumayan gitu. Karena kan semua ke digital teh. Benar, akhirnya ke situ semua tuh. Akhirnya itu diotak-atik ada peraturan itu ya. Klien-klien juga berat kan. Bayar band sekian terus belum bayar lagu lagi. Teman-teman kita juga yang di TV ya. Ya, kalian juga kan sempat ada YouTuber cina gitu karena itu kacau lagi tuh. Kacau lagi ya. Itu udah mau bener-bener nggak ada kerjaan. Mantapnya makan tabungan. Tapi pas itu kapan pas mencetuskan lagi dengan vokalis anyar gitu. Ini jalan Windura keluar, tiba-tiba ada tawaran lah Yofi Nuno tuh soundtrack film di Maxstream buat isi soundtrack lagu Sejarah Panjang Recycle. Dikta sendiri nyanyi itu. Dalam sejarah pertama lah Yofi Nuno rilis single meskipun Recycle tuh Dikta nyanyi sendiri. Lagu Sajadah Panjang. Tapi ya karena suasana masih pandemi ya cuma lewat aja lah. Karena Dikta kesibukannya main film dan dia ada beberapa kontrak film panjang ke depan, akhirnya dia udah nggak bisa di Yofi Nuno. Tiba-tiba beres akhir pandemi kan udah mulai nih banyak jadwal masuk, udah nggak bisa main Dikta. Dari situlah berinisiatif. Dikta
mengundurkan diri karena kalau mau bebani juga supaya jalan semua lah. Akhirnya udah kita mundur. Nah, nyari lah penyanyi di situ dua. Itu tahun 2020 berarti. 2020. Nah. 2021. Akhirnya ya udah akhir 2021 nyari penyanyi, dapatlah satu penyanyi dari satu manajemen juga ada produknya Mas Yofi 5 Romeo. Tapi nggak aktif. Namanya Adira ditarik ke Yofi Nuno gitu. Satu lagi saya nemuin penyanyi di Bandung. Ada penyanyi namanya Ciko, main gitar, sering main-main di kafe-kafe gitu. Oh, dia sambil main gitar juga. Nah, nggak sengaja waktu itu di mana di daerah Ujung Berung ada kafe, teman mau fotoin produk kafenya lah, ngikut, terus dia nyanyi, suaranya kayaknya lumayan. Ini aja, minta nomor telepon, kontak-kontak. Berarti sekarang tuh formasi tetap jadi dua. Vokalisnya dua tetap. Adira sama Ciko itu. Iya. Jadi memang kenapa kok memang harus selalu dua gitu kan? Nah, wanita alasan kan? Ya itu karena buat nge-mix suara supaya jadi unik aja gitu. Nah, kalian kawan kreasi boleh tuh dicoba tuh, siapa tahu jadi saingannya Yofi Nuno. Jadi apakah vokalis cewek sama cowok misalnya gitu kan? Benar. Atau cowok dua-duanya atau cewek dua-duanya, coba dicari harmonisasinya tapi dengan timbre yang berbeda gitu nya, entong dua nana rocker, entong dua nana Iksan Sahara gitu maksudnya. Anu hiji Iksan Sahara, hiji Baby Romeo misalnya. Gitu jadi unik tuh pasti. Misalnya kayak begitulah. Itu bisa dicoba tuh karena ternyata memang yang dipertahankan oleh Yofi Nuno dari situ harmonisasinya ya. Itu. Orang mendengar kayak satu suara pada satu kesatuan gitu kan. Ya contohnya gini lah, Dudi solo nggak kayak di Yofi Nuno suaranya karena ada suara diktanya waktu itu gitu. Ada suara Gilnya gitu. Gil sendiri nggak kayak di Yofi Nuno karena ada suara Dudi gitu. Oh, bener sih. Bener, jadi Jack kapten dua lah vokalisnya Jack. Sokra. Kayaknya yang proyeknya mau dua ya. Punya ide. Ya, lucu. Cewek. Ya, sama cewek satu gitu. Saya tuh pengen ini, penasaran sama pengen ngajakin si Teh Pia, ya. Kayaknya lucu kalau Uli Pia pasti. Sama Pia karena memang rada-rada distorsi oke sih kan, itu lagunya rada mantes lah untuk Pia mah gitunya ya. Rada mantes gitu kan, meureun notna beda meureun ya dicari kan, bisa Ari Lasso Meli aja bisa overtune berapa kali itu. Tah Hendra eta ieu PR. Itu PR buat Pak Hendra ya. Itu cari kalau misalnya lagu judulnya yang inisialnya J ya, tah Pak Hendra nya inisialnya J, coba kalau dua vokalis cewek cowok cik jika kumaha gitu. Ari Lasso Meli yang jika kan seru oke kan. Tiba-tiba rada dasar di sini, Mas bareng di sini. Tapi itu tidak merubah beat itu malah ya. Iya. Jadi maksudnya nanti dikerjakannya setelah saya take drum ya Pak Hendra ya. Nah, ikut overtune dong. Overtune. Setelah saya take drum. Kick. Setelah saya take drum, nah baru pas mau ngisi bass rada di oprek dulu buat dua jadi vokalis. Mudah-mudahan ini sih gue si Teh Pia tuh agak susah, mungkin saya ada kontaknya cuman kemarin agak susah kalau damanya jeung Nadila nya. Si Teh Nadila loh kemarin sempat Kang hayu ah. Oh gitu. Wah, seru gitu. Nadila hayu berarti gitu. Kenapa tidak Nadila? Iya, kenapa tidak kan? Sama Uli lucu oke lah. Pokoknya mah Pak Hendranya coba suruh kesini lah. Enggak, dia ke Korea sekarang. Oh, belum pulang. Ya apa acara membawa apa itu, membawa nama Indonesia dengan budaya bermusik di sana. Mudah-mudahan lancar semua Pak Hendra di sana. Amin. Oh, belum ada lagi tuh duet cowok cewek belum. Ya maksudnya nggak rame. Supaya ya Bandung lah. Ya, memancing juga buat kawan kreasi juga. Yuk berkreasi. Nah, misalnya sok tukang contohan heula. Nah, ya nanti pasti dicontohan, tapi setelah saya rilis kalian jangan sampai nggak rilis. Kudu rilis gitu. Jadi tidak ada bolehlah yang kemarin Mr. Jangkrik nama bandnya
Hendrik, yuk datang ke Ruang Kreasi, udah ngobrol-ngobrol di sini apa yang bisa kalian lakukan karena bagus, lagu-lagunya bagus. Timbrenya juga Iwan Fals gitu si penyanyinya, cuman notnya antik gitu, notnya teh halus, orang masih resep gitu ya, enak gitu. Nah nggak tahu harus dipublish dulu tuh gitu. Harus cek ombak. Iya, makanya ya sekarang kan gampang digital, tinggal nggak usah ke, kan dari kalau zaman dulu rekaman tuh harus ke Jakarta gitu. Sekarang kan Bandungnya udah nggak usah, nanti sama saya diurusin lah, yang penting ada karyanya. Biasa aja 5 persyaratan, KTP, nomor rekening, nomor email, yang begitu-begitu aja, materai persiapannya itu aja. Oke Kang, nah di vokalis baru ini berarti bulan-bulan kemarin 2022 kan? Startnya baru ya 2022 lah. 2022 itu sudah produksi? Lagi berjalan produksi. Lagi berjalan. Tapi main live udah, sekarang tuh udah ke 16 kali main lah. Membawain lagu-lagu yang sudah dengan vokalis yang baru 2 itu. Ya, udah berapa kali main, 16 kali main kalau nggak salah. Di minggu ini juga ada jadwal kan main? Ada sampai akhir tahun udah alhamdulillah lah udah keisi gitu jadwal. Terus ngebagi waktu sama yang rilis yang vokalis 2 ini, rencana memang di awal tahun nanti? Rencana rilisnya sih sebenarnya tadinya pengen 17 Agustus, geser lagi kayaknya sih mungkin di awal tahun kayaknya sih. Karena main heula lah gitu ya. Ya, karena Mas Yofinya sibuk, terus ya sekarang kan produsernya sama Ari Rinaldi juga dibantu. Ari Aru, kalau dibantu Ari Aru juga kan waduh luar biasa, sibuk banget. Sibuk itu yang membuat dia sibuk, Tulus itu sebetulnya. Tulus, Yura dan lain-lain banyak banget. Ya. Ada beberapa juga banyak yang tahu Aru Sound, dulu mah Aru Sound dulu mah, sekarang Aru Studio di Jalan Aceh, Riau di Jalan Riau. Bisa nanti ngobrol-ngobrol sama Mas Ari di sana. Rudinya masih di situ juga kan? Rudi masih ngebantu-bantu juga kan? Rudi hampir semua ngebantuin proyeknya Ari. Masih. Eta Ari Rudi malah live-nya Tulus, kalau main live Tulus Rudi yang main bass sama istrinya main drum, siapa? Adis. Ya. Jadi timnya Tulus buat main live. Nah, komplit men ceritanya nih buat kawan kreasi masalah Yovie Nuno ini teh. Udah tuntas sampai tunggu. Tapi mereka bisa ningali vokalis yang baru nggak? Ada videonya nggak, Kang? Video yang vokalis yang baru ini yang bakalan nanti rilis di YouTube udah banyak kayaknya. Udah banyak yang snapgram itu udah banyak. Jadi Yovie Nuno juga udah ada yang terkini udah banyak yang diupload ya. Banyak yang upload. Bisa, maksudnya jadi bukan hak kalian untuk menilai. Karena payu gitunya. Diprotes, payu memperpayu gitu. Jadi sekarang mah lagi zamannya kayak kemarin juga ada beberapa public figure cenah Kang sampaikan ke Agnes Mo juga bahwa kita ini kan bukan untuk menyinyir ya, bukan untuk ngomongin orang gitu, bukan untuk menjudge bahwa orang itu seperti apa gitu, tapi sibukkan diri sendiri dengan karya kita sendiri aja. Ya intinya kan sebagai musisi seniman yang bekerja untuk menawarkan sebuah konsep gitu. Betul. Yang mau menerima alhamdulillah, bersyukur, kalau enggak ya udah nggak apa-apa ya gitu. Jadi entong jadi digogoreng oge gitu ya. Kita sesama musisi juga bukan saingan gitu kan ya. Betul. Jadi harus saling support lah. Nah, itulah kawan kreasi. Komplit saya sudah bisa mengobati kerinduan kalian, bukan kerinduan atuh. Saya bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kawan kreasi soal Yovie Nuno. Jadi tahta Yovie Nuno dari Mas Yovie itu langsung ke Kang Diat, karena dari awal ya sana kan dia tungkul. Iya, sisa sendiri. Tapi Adi selain di Yovie nggak ada. Jadi kalau ya udah aja di Yovie Nuno. Tapi kalau proyek-proyek bikin yang kayak jadi session itu mah bebas sih, maksudnya semua juga di personil boleh gitu. Boleh lah, nanti mudah-mudahan siapa tahu ada yang butuh rada-rada
funk lagu-lagu Yofi, nanti Kang Diat ya hubungi, ada nomor telepon saya di bawah ini. Siap. Ada nomor telepon saya di bawah ini gitu. Jadi beres Kang Om Batman, ada yang mau dipertanyakan nggak sama Kang Diat nih? Ada. Santai-santai. Kang Diat bisa nggak segala Kang tuh Van Halen main gitarnya Van Halen, waduh. Kang Sarip ya? Sari kan beda kan, rock banget. Ya bisa. Saya mengulik semua main gitar, buat saya mah favorit semua gitu. Jadi kalau buat saya main gitar kayak Van Halen umpamanya atau Yngwie Malmsteen diambil intisarinya aja. Oh, Yngwie itu mainnya gini, Van Halen gini, Gilbert gini. Udah diambil. Bahayanya kalau buat saya, kalau kita terlalu sama, ntar pas kita berkarya di sebuah lagu tuh kebawa tuh itu. Oh, keracunan. Oke. Jadi memagari lahnya Kang Diat, memagarinya. Tapi kadang sering, ini kayaknya bagus nih dikasih Yngwie dikit. Ya untuk influence malah saja. Boleh. Kan tong edan teuing Ya, gitu nya. itulah. Tong edan teuing. Jadi tong naon ieu mah juga Metallica misalnya kan. Kadang saya juga kalau ngisi lagu dengar materi gitu. Oh, ini mah kayak Bryan Adams, dengerin dulu Bryan Adams sebentar. Langsung rekaman gitu. Oh, ngambil suasana ya. Saya tuh salah satu orang yang jarang dengerin musik. Dengerin musik tuh pas mau ada kerjaan. Kayak umpamanya nge-produce band ini mau ke kayak Collective Soul, umpamanya dengerin tuh Collective Soul semua. Sampai dedak-dedaknya. Oh, segitu ya udah, kembangin gitu. Jadi buat inspirasinya cuma segitu. Kalau kita terus dengerin, takutnya jadi pengaruh. Iya. Nah, tapi kalau untuk kalian yang unggal poe nanganeunkeun Metallica mah ya itu mah udah terserah itu mah ya. Enggak apa-apa sih. Ya, itu mah. Cuman ada juga maksudnya dari sisi lain. Dari sisi lain misalnya kalau Kang Diat seperti itu. Itu juga bisa untuk kalian-kalian juga bisa ikutin jalan yang mana gitu ya. Bisa mau mencoba caranya Kang Diat seperti itu, atau mau saya mah sukanya ini aja terus didengerin. Itu mah mangga. Cuman tetap kalau saya sih pesannya yuk berkarya gitu. Saya sekarang tidak berterima kasih sama baju yang saya pakai karena saya memakai baju Nine Ball. Wih. Selamat juga buat teman-teman dari Nine Ball, kemarin dia sempat launching kan dengan vokalis barunya. Oki. Dengan Oki. Terus saya sempat datang juga waktu itu ke acara launchingnya di Bandung. Mudah-mudahan sukses semuanya teman-teman kita yang punya karya, yang belum, ayo mari kita berkarya gitu. Dari hati dan original ya. Terus entong ningali alat ya kan? Tuh, alat mah apa aja, hajar gitu. Berkarya dulu, berkarya lagi, dan berkarya terus. Nah, gitu. Baiklah kawan kreasi, terima kasih sekali lagi untuk Imsindo Pro Audio AKG-nya. Kang Diat juga terima kasih. Terima kasih juga untuk Enggak ya? Enggak. Belum. Jadi terima kasih sudah menanti kayak kemarin. Kang, kapan video upload? Ya upload maaf kemarin saya sakit, Kang. Oh. Jadi ya ayo syuting kala. Ya kala jeung kala. Hujan. Cuaca. Baiklah, ada pesan-pesan terakhir mangga Kang Diat? Pesan-pesan untuk penutup nih buat kawan kreasi. Ya buat kawan kreasi, ya itu dari tadi ya yang penting kalau itu terus berkarya yang original dari hati, jangan takut, harus dicoba pokoknya. Apapun umpamanya tadi kayaknya alat atau komputer misalnya. Ya banyakin relasi lah, kenalan, jadi bisa pinjam dan atau sewa dan lain-lain, banyak jalan. Nah, itulah. Yuk, yang penting mah bergerak lah ya. Bergerak lah. Oke. Terima kasih. Saya Dikidik bareng sama Batman dan 2000 penonton yang ada di sini. 2000. Bapak Bisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.